Ada cerita menarik nih dari Cina di mana ada seorang anak yang melakukan balas dendam kepada orang tuanya karena sudah disekolahin sampai jenjang doktoral. Lah, kok bisa gitu? Oke, kalau ngomongin Cina, mungkin yang paling diingat adalah Xi Jinping, komunis, penguasa ekonomi dunia gitu, dan lain sebagainya. Sebelum kita cerita tentang balas dendam seorang anak kepada orang tuanya, gue mau bahas tentang pendidikan yang ada di Cina terlebih dahulu, yang katanya sih kejam gitu. Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Dwi Tungsing dan semoga cerita kita kali ini dapat menemani tongkrongan kalian. Oke, sebelum itu gue mau minta tolong kepada teman-teman untuk tekan tombol subscribe biar mencapai 1000 subscriber pertama. Jadilah teman-teman Sobat Nongki gue. Oke, Cina disebut sebagai negara dengan kualitas terbaik di dunia mengalahkan Amerika dan Inggris. Di sini kita ngomongin kualitasnya, bukan sistemnya. Nah, kalau sistem terbaik di dunia itu jelas Finlandia. Nah, anak-anak di Cina itu dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik dalam bidang akademik. Baru-baru ini Cina menerapkan teknologi AI atau kecerdasan buatan untuk mendukung sistem pendidikan di sana. Nah, di mana pemerintah Cina ini menyebut bahwa pendidikan dengan sistem itu atau menggunakan AI itu seharusnya memang sudah ada di abad ke-21 ini. Bahkan ya, AI ini sudah diterapkan mulai dari TK sampai jenjang perguruan tinggi. Salah satu teknologi AI yang sudah diterapkan di Cina yaitu penggunaan handband yang digunakan untuk merekam aktivitas elektrik otak saat mereka melaksanakan ujian gitu. Nah, pada handband itu terdapat lampu indikator. Jika lampu indikator itu berwarna merah, menunjukkan bahwa siswa ini sedang fokus dalam mengerjakan ujian gitu. Namun jika lampu handband ini berubah menjadi biru, maka para siswa ini sedang teralihkan fokusnya. Dia nggak fokus dalam mengerjakan soal-soal ujian. Lalu data aktivitas tersebut dapat langsung dikirimkan ke guru pengawas, bahkan sampai ke orang tuanya langsung gitu. Sehingga mereka dapat melihat bagaimana hasil ujian dan performa si siswa tersebut gitu. Nah, teknologi AI yang lain itu adalah penerapan kamera CCTV yang dapat mengenali wajah siswa-siswanya. Nah, kamera ini bukanlah kamera CCTV biasa gitu, melainkan kamera yang sudah menerapkan teknologi face recognition yang dapat menangkap raut wajah para murid. Jadi, teman-teman yang nggak fokus dalam pelajaran, menguap, bahkan tidur, itu dapat langsung dikenali. Bayangin aja kita jadi murid di sana gitu. Sudah kayak robot yang dipantau dan nggak punya privasi kan. Murid di Cina ini belajar lebih dari 10 jam dalam sehari, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu pun masih dikasih PR yang biasanya dikerjakan sampai jam 10 malam. Dan itu berlaku mulai dari umur 6 tahun ke atas. Saking banyaknya populasi di Cina, akhirnya sekolah pun menjadi ajang saling sikut, di mana dalam satu kelas bisa diisi mencapai 70 siswa. Sampai butuh perjuangan ekstra nih untuk bisa menjadi peringkat pertama di sana. Nah, akhirnya nih, banyak sisi gelap terjadi di dunia pendidikan di Cina, di mana banyak terjadi kasus bunuh diri. Banyak murid yang stres dan bunuh diri itu terjadi saat mendekati ujian masuk universitas yang disebabkan tekanan yang mereka alami saat belajar. Banyaknya kasus bunuh diri ini membuat banyak sekolahan di Cina itu memasang tralis besi gitu di setiap gedung-gedungnya agar nggak ada yang loncat dari sana. Sudah kayak penjara gitu. Karena takut dihukum oleh orang tuanya nih ya, kalau gagal dalam ujian, mereka ini banyak yang membuat teknologi canggih gitu untuk sekedar menyontek. Ada yang membuat rompi yang dilengkapi dengan radio, ada yang bawa pulpen yang ada kameranya gitu, udah kayak detektif atau mata-mata di James Bond. Nggak kalah kerasnya nih dari pendidikan akademik. Bahkan di bidang non-akademik, seperti olahraga, itu juga sama kerasnya gitu. Pemerintah Cina mendirikan lebih dari 300 sekolah elit yang dikhususkan untuk melatih para atlet dari usia 6 sampai 18 tahun. Dan itu gratis, dibiayai oleh pemerintah. Nah, latihan mereka ini dimulai dari pagi dan sore hari, selama 6 hari dalam seminggu.
Banyak dari mereka ini yang dilatih sangat keras gitu, bahkan terlihat kesakitan dan seperti kayak disiksa kan. Kalau kita lihat nih ya, banyak foto-foto yang beredar itu anak-anak yang usia dini itu latihannya cukup keras, bahkan untuk orang dewasa sekalipun gitu. Maka nggak heran nih kalau banyak atlet dari Cina itu yang mendapatkan medali emas. Saking fokusnya dilatih untuk menjadi juara, banyak dari mereka ini nggak bisa membaca meski sudah kelas 5 SD. Parahnya lagi nih ya, mereka ini nggak memiliki keterampilan setelah meninggalkan kelas atau sekolah atletik. Sehingga mereka ini nggak bisa apa-apa gitu di dunia kerja. Now he's homeless and sells bracelets in the Beijing subway. An injury forced him to retire when he was just 18. Di balik tekanan para pelajar ini, jelas ada orang tua yang membayanginya gitu. Orang tua di Cina ini bahkan menghabiskan waktu 10 kali lebih banyak hanya untuk terlibat dan memantau aktivitas akademik anak-anaknya gitu. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk melindungi anak-anaknya adalah dengan mempersiapkan masa depan mereka. Orang tua di Cina ini juga percaya bahwa dia ini sukses dalam mendidik anak-anaknya jika anaknya ini menjadi yang terbaik dalam bidang akademik. Namun sebaliknya, mereka juga akan merasa gagal jika anaknya ini bukan yang terbaik di sekolahan. Banyaknya tuntutan orang tua agar anaknya ini menjadi siswa berprestasi membuat salah satu pria jenius di Cina itu melakukan balas dendam ke orang tuanya. Balas dendamnya ini cukup unik gitu, di mana pria berusia 28 tahun ini memilih untuk menjadi pengangguran setelah disekolahkan sampai jenjang doktoral atau S3. Nah, pria jenius itu bernama Zhang Xinyang, yang diakui sebagai mahasiswa termuda di Cina. Di umur 10 tahun nih, dia menjadi mahasiswa sekolah tinggi teknik Tianjin dan melanjutkan pasca sarjana di usia 13 tahun di Universitas Teknologi Beijing. Orang tuanya ini sangat terobsesi gitu untuk menjadikan Zhang Xinyang ini menjadi orang yang jenius, sehingga mereka menawarkan Zhang Xinyang untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral. Namun Zhang Xinyang mengajukan tuntutan ke orang tuanya agar membelikan apartemen di Beijing seharga 2 juta yuan gitu atau setara 4,3 miliar rupiah. Nah, dia mengancam nih jika mereka tidak memenuhi keinginannya, dia akan mengabaikan gelar masternya dan gak mau melanjutkan ke jenjang doktoral. Akhirnya orang tuanya menyewa apartemen itu dan berbohong kepada Zhang bahwa mereka telah membelinya gitu. Dan pada 2011, Zhang Xinyang yang berusia 16 tahun ini memasuki program doktoral matematika terapan di Universitas Beihang. Dan sekali lagi dia menjadi mahasiswa termuda di Cina. Dia menyelesaikan gelar doktornya di tahun 2019 dan kemudian dia mengajar sebagai dosen di Universitas Ningxia. Namun setelah 2 tahun berjalan, dia akhirnya mengundurkan diri gitu. Menurutnya orang tuanya ini berhutang padanya gitu, karena mereka tidak pernah membelikan apartemen yang dia inginkan selama ini. Padahal dirinya sudah bekerja keras untuk belajar dari kecil gitu. Nah, akhirnya dia ini memutuskan untuk menjadi pekerja lepas. Dan hingga saat ini, secara finansial Zhang Xinyang ini masih bergantung kepada kedua orang tuanya gitu. Jadi bisa dibilang dia ini seorang pengangguran. Nah, meskipun Zhang ini memiliki pencapaian yang luar biasa di bidang akademik, namun sekarang dirinya mendorong konsep bahwa duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa adalah kunci untuk kebahagiaan sepanjang hidup gitu. Kalau ini sih sepertinya udah jadi the real beban orang tua. Kalau kalian ada di posisi Zhang Xinyang, apa yang akan kalian lakukan gitu? Apakah akan melakukan hal yang sama, balas dendam karena masa kecilnya direnggut, atau berterima kasih gitu karena sudah disekolahkan hingga jenjang doktoral? Coba tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja.